Kalau kita bicara data ya dok ya, jumlah penderita gangguan jiwa yang mengakses layanan di Poli Jiwa Rumah Sakit Lamadu Keleng, mulai saya bicaranya per tahun 2024 ya dok ya, masih didominasi oleh diagnosa anxiety atau kecemasan. Sebenarnya nih dok, batasan antara stres, depresi, dan cemas tuh perbedaannya seperti apa sih dok? Bisakah depresi atau kecemasan sembuh sepenuhnya? Sebenarnya kemungkinannya untuk sembuh ada, bahkan bisa sebenarnya. Yang penting memenuhi faktor-faktor yang mendukung pemulihannya dok ya. Insya Allah bisa. Kalau secara teori bisa, kalau depresi cemas bisa insya Allah. Tapi kalau kita bicara tentang penyebab orang mengalami gangguan jiwa, itu sebenarnya juga kita sebutnya multifaktorial ya. Banyak penyebab yang bisa menyebabkan orang tidak semudah itu sebenarnya mengalami suatu gangguan jiwa. Misal ya dok ya, misalnya putus cinta tiba-tiba jadi depresi kayak gitu. Assalamualaikum Sobat Sehat, halo dimanapun berada. Selamat datang di podcast Suara Jiwa, tempat dimana kita akan membicarakan hal-hal tentang kesehatan mental tanpa stigma dan tanpa batasan. Podcast ini dipersembahkan kepada Anda oleh Ikatan Dokter Indonesia Cabang Wajo dalam rangka Hari Bakti Dokter Indonesia ke-117 yang menjadi momentum bukan hanya perayaan namun juga pengingat bagi kami bahwa peran dokter tidak hanya sebagai penyembuh tetapi juga pendidik dan pelindung kesehatan masyarakat Indonesia. Nah, sebagai salah satu bakti kami untuk terus mendekatkan informasi medis ke telinga dan hati masyarakat, hari ini saya Nova bersama narasumber kita, yaitu Dr. Nurin Sani, spesialis kedokteran jiwa, akan bersama-sama menyelami sebuah tema yang sangat menyentuh yang akhir-akhir ini akrab dan semakin akrab di telinga kita semua, yaitu kesehatan mental di pelosok negeri, depresi, cemas, serta harapan pemulihan. Sebelum kita jump to the point, saya persilahkan kepada narasumber kita di siang hari ini untuk memperkenalkan diri. Silakan dokter. Ya, terima kasih Dr. Nova. Selamat siang Sobat Jiwa. Hari ini menarik ya, kita punya pembahasan ya Dr. Nova ya. Ya, betul. Kita akan coba membahas hal-hal yang terkait masalah kesehatan mental yang mungkin lagi booming-boomingnya ya sekarang ya. Kita bahas apakah secara online maupun offline. Banyak kita jumpai kasus-kasusnya. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya Dr. Nur Insani Abbas, spesialis kedokteran jiwa. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Lamadu Keleng. Selain itu di Rumah Sakit Umum Daerah Siwa. Dan untuk praktek swasta saya berpraktek di Apotik Medika Waras. Ya, mungkin singkat itu saja dulu ya Dr. Nova ya. Baik, terima kasih Dr. Nurin Sani. Itulah tadi perkenalan singkat dari narasumber kita di siang hari ini. Nah, mungkin di benak Sobat Sehat terdapat banyak pertanyaan terkait kesehatan mental, kesehatan jiwa, apalagi kita tinggal di kota yang agak jauh dari kota besar. Apakah layanan-layanan untuk mengakses kedokteran jiwa itu aksesibel di pelosok seperti kita? Tetap stay tune, pasang telinga dan hati Anda untuk mendengarkan penjelasan dari narasumber spesial kita di siang hari ini. Baik dokter, kita mulai dulu dari gambaran mungkin bagaimana kondisi pasien atau jumlah pasien yang mengakses layanan kedokteran jiwa yang pernah dokter hadapi. Iya, baik. Untuk kalau kita bicara data ya dok ya, jumlah penderita gangguan jiwa yang mengakses layanan di Poli Jiwa Rumah Sakit Lamadu Keleng, mulai saya bicaranya per tahun 2024 ya dok ya, masih didominasi oleh diagnosa anxiety atau kecemasan. Sekitar 37-38% itu pasien datang dengan keluhan cemas. Menyusul yang kedua itu sekitar 27-28% datang dengan keluhan depresi, dan sisanya datang dengan kondisi gangguan jiwa yang cukup berat
atau yang biasa kita kenal gangguan psikotik. Di dalamnya itu sudah termasuk juga skizofrenia yang banyak kita kenal ya. Itu sekitar 22%. Itu data yang saya coba peroleh dari Rumah Sakit Umum Lamadu Keleng per tahun 2024. Oke, berarti benar ya dok bahwa sebagian besar kasus-kasus untuk sampel kecil di kabupaten tempat kita saat ini memberikan pelayanan, depresi dan kecemasan masih mendominasi diagnosa pasien-pasien yang datang ke rawat jalan maupun mungkin worst case-nya dirawat inap. Nah, untuk Sobat Sehat sendiri di luar sana, mungkin tadi ada beberapa istilah yaitu skizofrenia. Mungkin Sobat Sehat belum mengetahui skizofrenia itu kalau Sobat Sehat melihat orang-orang yang berjalan di luar sana dengan pakaian yang compang-camping, dengan pembicaraan yang tidak teratur atau sering meracau, kalau kita biasanya menyebutnya orang gila dalam tanda kutip ya dok. Betul. Nah itu adalah skizofrenia, diagnosa skizofrenia. Dok, banyak nih dari kita yang sering menggunakan, aduh saya stres nih, aduh saya depresi nih, kok saya cemas ya. Nah itu untuk menggambarkan kondisi mentalnya. Sebenarnya nih dok, batasan antara stres, depresi, dan cemas tuh perbedaannya seperti apa sih dok? Iya, betul ya dok ya, yang dokter katakan bahwa istilah-istilah itu sekarang banyak, apalagi Gen Z ya, Ya, banyak betul. yang gunakan istilah itu dalam kesehariannya malah dalam bergaul ya. Ya, betul. Karena memang sebenarnya stres normalnya memang sebenarnya ada di dalam diri kita ya dok ya. Ya. Contoh kecilnya misalnya kalau kita mau ujian ya dok ya, stres itu kita butuh untuk apa? Supaya kita misalnya persiapkan diri. Misalnya kita mau ujian, kita stres ini, jadi kita belajar kayak gitu kan. Iya, ya betul dok. Tapi itu tidak bisa kita katakan gangguan karena sifatnya memang normalnya di dalam diri ada seperti itu. Iya. Misal contoh kecil lagi, misalnya kita jalan terus ada anjing misalnya. Secara alamiah di otak kita zat-zat kimia yang mengatur tentang kecemasan itu pasti muncul sampai akhirnya kita lari kan dok ya. Iya, betul dok. Jadi itu yang namanya stres yang secara normal memang seharusnya ada di dalam tubuh kita. Yang kita butuhkan ya dok. Betul. Kapan stres ini jatuhnya sebagai suatu gangguan ya? Karena pada saat misalnya stres ini sudah menyebabkan suatu hendaya, kita sebutnya hendaya ya, atau disabilitas atau ketidakmampuan. Iya, Dalam hal yang pertama berinteraksi dengan sosialnya kita. Ada yang kedua hendaya dalam keseharian kita, dalam artian kegiatan sehari-hari kita sampai terjadi gangguan, ya itu sudah bisa dikatakan hendaya. Terus dan pada saat itu muncul, kemungkinan itu sudah bisa dikatakan suatu gangguan. Cemas, kalau kita bicara lagi batasannya cemas dengan depresi, tentu ada perbedaan gejala ya dok ya, yang mungkin bisa sobat jiwa ketahui. Misalnya kalau cemas itu jika ada suatu gangguan, misalnya ada suatu bentuk ketakutan yang sudah boleh dikatakan tidak normal, misalnya takut keluar rumah atau takut di keramaian ya. Iya. Atau dan biasanya disertai dengan gejala-gejala misalnya jantung berdebar, keringat dingin, ada yang sampai misalnya gemetar seperti itu ya. Terus gejala lainnya bisa sampai gangguan tidur, masalah interaksi sosial juga seperti yang tadi yang saya katakan. Terus kalau untuk depresi sendiri itu biasanya ditandai dengan adanya biasanya kalau kita psikiater ya, kita lihatnya afek. Jadi tampakan muka kelihatan itu biasanya orang depresif itu kelihatan dari afeknya. Terus ada juga keluhan depresi misalnya sudah tidak ada lagi kesenangan dalam melakukan kesenangannya atau hobinya yang biasa kita sebut anhedonia. Terus gejala lainnya juga perasaan sedih, rasa putus asa, keluhannya justru kayak tidak ada tenaga, kayak tidak ada semangat hidup, seperti itu dok gambaran umumnya. Dan jika itu sudah muncul, boleh dikatakan itu merupakan suatu gangguan.
Baik, ya Sobat Sehat, berdasarkan penjelasan dari narasumber kita tadi bahwa memang stres itu normalnya ada ya di dalam tubuh kita, dan memang kita butuhkan untuk memberikan alarm-alarm ya dok. Betul. Misalnya kita lagi ujian, Mm-mm. menghadapi bahaya, stres itu justru kita butuhkan. Sedangkan cemas dan depresi, seperti yang dokter jelaskan, itu memiliki dua gejala yang mungkin bisa dibedakan dengan jelas ya, terutama depresi yang bisa dilihat dari wajah seseorang ya. Apakah mulai kehilangan minat ya dok, Iya betul. terhadap hal-hal yang mungkin sebelumnya Disenangi ya. disenangi. Nah, untuk jangka waktunya sendiri nih dok, berapa lama mungkin jangka waktu depresi seseorang mengalami gangguan mood, tidak menyukai hal-hal yang sebelumnya disukai, untuk kita sebut sebagai suatu depresi yang perlu kita treat? Biasanya kalau penegakan diagnosanya itu antara depresi atau cemas, biasanya itu kita hitungannya 2 minggu ya dok ya, eh, atau 6 bulan. Tapi biasanya depresi kan ada tingkatannya, ringan, sedang, berat, seperti itu. Tapi ada juga penderita di mana dia tanpa melalui suatu kondisi depresi yang mungkin awalnya depresi ringan ya, tapi tiba-tiba jatuhnya ke depresi berat dalam jangka waktu yang mungkin cukup singkat. Biasanya ditandai misalnya kalau sudah ada gejala keinginan atau pikiran mengakhiri hidup atau bunuh diri, seperti itu. Atau gejala depresi berat yang lainnya, jangka waktunya itu sudah kita singkirkan. Intinya sudah ada keluhan seperti itu, sudah bisa tegak diagnosa depresinya. Oke, luar biasa sekali insight-nya, Sobat Sehat. Mungkin Sobat Sehat di luar sana pernah mengalami kasus ada rekan yang mengeluh atau menunjukkan gejala-gejala seperti keinginan untuk bunuh diri atau murung terus selama 2 minggu atau lebih ya dok, yang persisten. Mungkin sudah saatnya untuk kita reach out ke rekan kita tersebut untuk memberikan pertolongan. Nah, umumnya sebagai manusia nih, kita kan sering cemas ya dok. Ya. Cemas seperti apa sih yang perlu pengobatan dok, atau yang perlu kita konsultasikan ke psikiater dok? Mm-mm. Eh, Kalau cemas seperti apa ya, seperti tadi yang kita bahas sebelumnya ya. Kalau cemas itu sudah menjadi atau sudah muncul sebagai suatu gangguan, seperti tadi sudah ada hendaya dalam berinteraksi sosial, hendaya dalam atau disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari, saya rasa sudah boleh mengakses layanan kesehatan ke profesional secepatnya, karena secara prognosis atau kemungkinan untuk membaik atau pulih ya, itu lebih besar kemungkinannya untuk pulih jika semakin cepat diobati, seperti itu. Baik dokter, ya itu tadi Sobat Sehat, kalau semakin cepat terdeteksi, semakin cepat diberikan pertolongan oleh ahlinya atau psikiater, prognosisnya, kalau mungkin Sobat Sehat mendengar kata prognosis, kemungkinan untuk tingkat kembali seperti sedia kala itu lebih tinggi. Nah, dokter, kalau kita membahas soal prognosis atau penyembuhan, bisakah depresi atau kecemasan sembuh sepenuhnya? Eh, iya, itu pertanyaan yang banyak ditanyakan sama pasien-pasien Iya, ya dok ya. betul. Karena minum Kalau obatnya tahunan ya, Dok? betul. Sebenarnya kemungkinannya untuk sembuh ada, bahkan bisa sebenarnya. Yang penting memenuhi faktor-faktor yang mendukung pemulihannya, dok ya. Insya Allah bisa. Kalau secara teori bisa. Kalau depresi, cemas bisa, insya Allah. Nah, tadi dokter bilang ada faktor-faktor yang mendukung untuk pemulihan pasien-pasien depresi maupun kecemasan itu tadi. Faktor-faktor yang turut berperan serta mendukung pemulihannya itu apa saja, Dok? Ya, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pemulihannya itu yang pertama, eh, yang paling penting menurut saya dok ya, yang pertama itu sebenarnya semuanya penting, tapi yang paling utama ini keteraturan minum obat, keteraturan minum obat, karena bagaimanapun obat itu cukup membantu untuk pemulihan pasien-pasien dengan depresi atau cemas. Terus yang kedua, dukungan keluarga, ini juga yang support system ya dok ya, Iya, yang betul paling sekali, kita Dok. butuhkan. Saya kalau pasien datang dok di rumah sakit atau di praktek, yang pertama saya tanyakan kalau pasiennya datang dengan siapa,
Itu Karena penting ya dok, kita betul, tahu support sistem dari pasien ini ada atau tidak, apakah betul. memang benar-benar full support. Betul dok. Support system itu sangat berperan penting Ya. dalam hal pemenuhan untuk keteraturan minum obatnya. Support system juga dalam untuk mengatasi mungkin stresor atau masalah yang dia hadapi Iya, seperti itu. betul. Karena tidak jarang ya dok kita lihat sebenarnya faktor pencetus trauma ataupun stresor bagi pasien sendiri justru datang dari circle terdekatnya. Betul, betul dok. Tapi kalau kita bicara tentang penyebab orang mengalami gangguan jiwa itu sebenarnya juga kita sebutnya multifaktorial ya. Iya. Banyak penyebab yang bisa menyebabkan orang tidak semudah itu sebenarnya mengalami suatu gangguan jiwa. Misal ya dok ya, misalnya putus cinta tiba-tiba jadi depresi kayak gitu. Yang banyak di sinetron-sinetron Iya, mungkin ya. iya. Tapi ada faktor biologis yang berperan juga. Faktor biologis dalam hal ini zat-zat kimia di otak yang mengatur suasana perasaan, perilaku, pembicaraan. Itu yang biasanya juga paling besar menjadi penyebab seseorang mengalami gangguan jiwa. Setelah itu ada stresor psikososial kita sebutnya ya, misalnya masalah-masalah di luar yang bisa menyebabkan pasien ini akhirnya muncul sebagai suatu gangguan. Iya, jadi itu ya tadi sobat sehat bahwa tidak hanya faktor dari luar atau eksternal, ternyata di internalnya kita, brain chemicalnya kita, mungkin sel-sel yang ada di otak kita, zat-zat kimia yang ada di tubuh kita memang mempengaruhi muncul tidaknya suatu gejala dari gangguan jiwa ataupun mental ya dok. Nah, tadi kalau kita sempat bahas tentang support system dok, tidak jarang orang-orang dengan gangguan depresi, cemas, ataupun mungkin skizofrenia itu mendapatkan stigma masyarakat. Misalnya, oh kamu kurang iman, kurang sholat mungkin, kurang religius, atau mungkin diganggu makhluk halus. Nah itu gimana pandangan dokter tentang stigma-stigma seperti itu? Iya dok. Stigma ini sebenarnya suatu tantangan untuk kami psikiater ya dok ya. Bukan hanya di Wajo, Sulawesi Selatan, hampir di seluruh Indonesia. Stigma ini menjadi suatu bahan yang kadang menjadi kendala yang cukup besar untuk kita psikiater dalam mentreat pasien. Banyak pasien justru datang dalam keadaan depresi. Setelah kami mencoba menganalisa, mengobservasi pasiennya, menganamnesis pasiennya, muncul komentar dari keluarga, bahkan yang mengantar yang kita anggap awalnya support system, tapi mengeluarkan kalimat-kalimat atau statement yang akhirnya justru menjatuhkan apa istilahnya mental pasien ya, mengatakan bahwa ini dok pasien, ini memang ini keluargaku, ini dok apa saya suruh banyak-banyak mengaji, banyak sholat. Uh, ini yang justru awalnya mungkin menurut keluarga atau support system ini sebenarnya hal baik bagi dia ya. Mungkin mereka menganggapnya ini suatu bentuk kayak dukungan untuk pasien ini bisa pulih. Tapi ternyata justru stigma seperti ini yang bikin pasien yang awalnya mungkin depresi, yang cukup ringan awalnya, tapi karena terlalu sering mendapat stigma seperti itu yang akhirnya jatuh membuat psikisnya semakin turun, seperti itu, moodnya semakin turun kayak gitu. Bukan hanya dari keluarga, dari masyarakat juga banyak, itulah yang menjadi kendala kita karena banyak stigma-stigma ini yang negatif ini yang bikin banyak para penderita gangguan jiwa, apakah itu cemas atau depresi, mungkin awalnya sudah ada niat mau datang berobat, tapi karena takut dijudge misalnya gila atau Iya apa ya dok betul. ya, sampai akhirnya mereka kayak mengurungkan niat karena takut dijudge negatif oleh sekitarnya seperti itu. Jadi menurut saya masalah stigma kurang iman atau gangguan roh halus itu tidak benar ya dok ya. Justru stigma-stigma seperti itu sebenarnya yang bikin mental para penderita gangguan jiwa itu semakin buruk seperti itu. Iya. Nah, untuk rekan-rekan di luar sana, sobat sehat, seperti yang dokter katakan tadi bahwa kalau ke dokter psikiater cerita saja tidak akan dijudge, jangan ragu untuk mencari pertolongan.
kadang-kadang pertolongan datang dari orang yang justru kita tidak kenal. Misalnya psikiater ya dok ya, contohnya dokter Rinsani ini. Apa sih tantangan terbesar dokter bagi dokter jiwa ketika menangani pasien di daerah, khususnya di Kabupaten Wajo? Iya, baik Dok. Ini kalau bicara tantangan mungkin karena uh, awalnya ya, saya bicara pengalaman waktu awal masuk di sini. Mungkin dulu apa uh, dokter ahli jiwa yang bertugas di Kabupaten Wajo kan cuman satu ya dok ya. Iya Waktu itu betul. datang dari Bone psikiater dan cuman 1 hari. Iya. Jadi biasanya akses informasi bahwa pas saya masuk, gitu kan waktu saya sudah mulai bertugas, poli jiwa di Rumah Sakit Lamadu Keleng itu sudah bisa diakses hampir setiap hari. Iya betul. Dan yang pertama itu kendalanya awalnya itu terutama sampai sekarang itu saya rasakan di Rumah Sakit Siwa masih banyak apa penderita gangguan jiwa atau keluarganya di sekitar situ yang belum mengetahui bahwa ada sarana kesehatan jiwa di Rumah Sakit Siwa. Uh, yang pertama itu, yang kedua ketersediaan obat. Tapi alhamdulillahnya karena kami sudah berdua di sini, ketersediaan obat sudah kami upayakan untuk bisa memenuhi kebutuhan pasien. Cuman kendalanya mungkin untuk di obat-obat jiwa di puskesmas dok. Soalnya kan banyak pasien juga yang mungkin terkendala datang berobat di Rumah Sakit Lamadu Keleng atau di Rumah Sakit Siwa. Mereka minta bisa mengakses obatnya misalnya di puskesmas, tapi keterbatasan obat seperti itu. Terus yang ketiga, masalah eh, kalau masalah BPJS, alhamdulillahnya bisa ditanggung BPJS. Makanya pasien-pasien biasanya yang ada kendala saya temukan misalnya di praktek, ada kendala misalnya untuk meneruskan pengobatannya, biasanya saya arahkan untuk pakai BPJS-nya di rumah sakit. Karena untuk diagnosa jiwa itu alhamdulillahnya ditanggung oleh BPJS dan hampir sepenuhnya ditanggung oleh BPJS. Cuman kendalanya saat ini mungkin karena kita masih terbatas untuk perawatan gangguan jiwa berat ya. Jadi belum ada sarana yang kami masih diusahakan oleh rumah sakit dan pemerintah untuk ketersediaan sarana rawat inap Oh iya dok. untuk untuk penderita Pasien-pasien dengan gangguan gangguan jiwa berat gangguan ya jiwa berat. dokter. Dan terakhir ya mungkin itu tadi stigma sama dukungan keluarga yang masih kurang. Baik sobat sehat, saya harap melalui insight-insight yang disampaikan oleh Dr. Nurinsani, sobat sehat bisa terbuka telinga dan mata hatinya bahwa dukungan itu sangat-sangat penting untuk seseorang dengan gangguan jiwa atau gangguan mental untuk mengakses dan bisa berobat dengan baik ya, dengan teratur. Nah, dokter tadi dokter menyebutkan soal obat-obatan jiwa. Yang saya dengar dari kebetulan kami bertugas di puskesmas, pasien-pasien kami minum obat setiap hari dan sudah ada yang minum obat bertahun-tahun. Ada nih salah satu pasien yang menitip pertanyaan, apa benar obat psikiatri itu bikin ketergantungan? Apa tidak bisa di stop gitu? Iya. Eh, Seperti yang saya katakan di awal bahwa faktor yang mempengaruhi orang mengalami suatu gangguan itu kan adanya masalah secara biologis ya dok ya, di zat kimia di otak, dan itu biasanya kita pulihkan juga dengan obat-obatan. Dan memang secara teori penggunaan obat jiwa apalagi untuk kasus-kasus yang cukup berat itu memang membutuhkan waktu berbulan, teorinya sekitar 3-6 bulan pertama itu pun biasanya kita sarankan tidak langsung lepas obatnya, nanti kita yang coba aturkan tergantung kondisinya saat itu dan perbaikannya seperti apa. Dan untuk masalah ketergantungan sebenarnya kita tidak menggunakan istilah ketergantungan ya dok ya, kita pakai istilah butuh selama memang pasiennya masih butuh, karena memang untuk menstabilkan atau menyeimbangkan zat-zat kimia yang tidak seimbang di otak itu yang menyebabkan tadi gangguan jiwa itu memang butuh waktu. Karena seperti tadi orang mengalami gangguan jiwa itu biasanya enggak seperti tadi enggak mudah ya, lama Iya betul dok. prosesnya. Biasanya kita kalau pasien datang, eh, misalnya pasien baru ya dok ya, biasanya kita justru mengobservasi riwayatnya, menganalisa riwayatnya bahkan sejak pasien dilahirkan atau bahkan dihamilkan oleh orang tuanya. Kita gali semuanya, apakah ada masalah sejak dia
dihamilkan sampai proses perkembangannya seperti apa. Jadi untuk prosesnya untuk mengalami suatu gangguan jiwa itu butuh waktu lama, sehingga pengobatannya juga sebenarnya Pasti butuh waktu butuh lama waktu ya lama. dokter. Ya, Dan mungkin yang sobat sehat di luar sana mungkin kurang mengetahui bahwa obat jiwa tidak selalu sama dosisnya. Meskipun betul. untuk satu orang pasien bisa saja di bulan ini diturunkan dosisnya, di Betul. tapering off istilahnya, Ya, sehingga dibutuhkan konsul atau kontrol rutin ya dokter, betul. ke dokter ahli jiwa untuk mengatur dosis obatnya sehingga bisa benar-benar mengatur biochemical atau zat-zat kimia yang ada di saraf-saraf kita ya dokter. Jadi untuk sobat sehat di sana yang mungkin sedang mengkonsumsi obat dari psikiater, kalau yang tadinya malas-malas kontrol, sebaiknya kontrol teratur ya dok, karena memang obat ini dalam tanda kutip seperti kata dokter akan diberikan selama masih butuh. Tingkat kebutuhannya itu yang bervariasi, apakah masih butuh dosis tinggi, sedang, atau mungkin diturunkan. Nah dokter, untuk masyarakat atau sobat sehat kita di luar sana, mungkin ada bestinya, ada rekan kerjanya, atau ada keluarganya bahkan yang menunjukkan tanda-tanda gangguan jiwa. Kadang kan penderita gangguan jiwa ini denial ya dok, menyangkal apa yang dia alami, atau mungkin untuk orang depresi cenderung tertutup ya dok. Ya. Apa yang bisa dilakukan sebagai langkah awal jika memang ada seseorang di dekat kita dengan tanda-tanda seperti yang dokter sebutkan di awal tadi? Ya. Ini untuk orang sekitarnya ya. Ya betul Dalam dok. hal ini mungkin support system, apakah Ya. keluarga atau rekan kerabat ya. Memang penting kita sebagai orang di luar dari penderita, yang paling orang gangguan jiwa butuhkan sebenarnya itu support. Support itu dalam bentuk mungkin bukan nasihat, bukan kayak saran, cuman mungkin butuh didengarkan, atau mungkin butuh sejenak untuk berada di sisinya sementara, mungkin untuk mendengar keluh kesahnya, seperti itu yang dia butuh. Jadi pada saat mungkin kita punya keluarga atau kerabat yang sudah mungkin menunjukkan gejala-gejala yang mengarah ke suatu gangguan jiwa ya, misalnya apalagi kayak depresi, itu kan sebenarnya sudah bisa kelihatan sekali dok perbedaannya. Orang yang awalnya mungkin agak ceria, Tiba-tiba iya berubah ya dok, tiba-tiba misalnya, iya, dan perubahannya menetap dalam betul, jangka waktu lebih dari 2 minggu. betul. Itu sudah boleh kita jadikan seperti tadi yang Dr. Noah bilang, alarm ya, untuk kita juga support sistemnya. Dan sekarang layanan kesehatan mental hampir di seluruh pelosok itu sudah, alhamdulillah sudah tersebar, dan itu sebagai langkah awal mungkin bisa membantu para penderita gangguan jiwa setelah tadi menunjukkan empati, dukungan. Salah satu bentuk dukungan yang paling dibutuhkan ke profesional, jadi ke psikiater, atau mungkin kalau belum ada ke psikolog juga boleh. Ke psikolog juga boleh ya dokter, Boleh, kalau boleh. misalkan memang yang paling dekat dari lokasi sobat sehat ataupun keluarga saat ini belum ada psikiater, maka boleh ke psikolog. Tentu untuk bertemu dokter Nurin saya sangat diperbolehkan ya dok. Boleh. Nah, apa nih pesan dokter sebelum kita mengakhiri podcast kita pada series hari ini untuk masyarakat di pelosok daerah yang mungkin saat ini sobat sehat masih malu, masih takut, atau masih ragu untuk mencari pertolongan? Iya. Untuk para sobat jiwa atau mungkin yang saat ini mungkin mengakses podcast ini ya dok ya, mungkin ada keluarganya yang sudah menunjukkan tanda-tanda, atau mungkin penderitanya sendiri, kalau sudah ada Anda rasa mengalami suatu gangguan, perasaan tidak nyaman, pikiran yang cukup mengganggu, kacau dan sebagainya, tidak ada salahnya untuk mengakses pengobatan lebih cepat, lebih baik. Soalnya pengobatan untuk kasus-kasus jiwa itu semakin cepat di-treat dok, insya Allah perbaikan atau harapan untuk pulih itu semakin besar. Ya, itu tadi sobat sehat, semakin cepat di-treat, harapan untuk pulih kembali sehingga bisa beraktivitas ataupun berada di tengah-tengah keluarga yang tercinta bisa semakin besar. Nah,
Teman-teman atau sobat sehat, berbicara soal kesehatan jiwa di pelosok negeri bukan hanya soal data ataupun jarak, tapi juga soal kemanusiaan. Di balik keterbatasan layanan, di balik kesepian, di balik itu semua, ada individu-individu yang sedang berjuang dalam diam dan mereka perlu ditemani dan didengarkan dalam proses pemulihan mereka. Semoga dari obrolan kita hari ini bersama Dr. Nurin Sani, spesialis kedokteran jiwa, kita bisa menjadi lebih peka, lebih peduli, dan lebih terbuka untuk siapapun di sekitar kita yang mungkin saat ini sedang berada dalam kesulitan atau sedang mengalami gangguan jiwa. Terima kasih dokter, sebesar-besarnya kami ucapkan untuk kehadirannya di tengah-tengah kita pada podcast seri Suara Jiwa oleh ID Cabang Wajo. Semoga semua yang dokter bagikan menjadi amal dan berkah bagi dokter. Nah, terima kasih juga kami ucapkan kepada Sobat Sehat yang telah setia membuka hati, membuka telinga untuk mendengarkan podcast series Suara Jiwa pada siang hari ini dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di podcast series berikutnya.